Chapter 86. Karena ketakutan, Bai Xiaon terbang dari gunung dan keluar dari sekte. Tidak sampai dia tiba di pasar, dia benar-benar berhenti dan melihat ke belakang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Memelototi dengan sedih, sakit hati karena betapa banyak kesalahannya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan fakta bahwa burung itu benar-benar telah mencuri pil obat darinya. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Tetua You sangat tidak masuk akal. Bahkan ketika dia mulai turun ke dalam kesedihan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tunggu sebentar, apakah aku hanya mendapatkan tempat pertama? Ah iya, sebagai saudara muda dari pemimpin sekte, aku tidak ingin bersaing dengan semua junior aku. Batuk datar, dia tidak bisa menahan perasaan senang dengan dirinya sendiri. Tapi kemudian dia ingat bahwa, setelah mengambil tempat pertama, dia sekarang tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pertempuran terpilih dengan tepi utara, dan hatinya tenggelam. Dia moped di sekitar pasar sampai malam tiba. Khawatir bahwa masih tidak aman untuk kembali, dia akhirnya mengeluarkan slip giok transmisi dan mengirim pesan ke Suba Ochai, memintanya untuk memeriksa apakah Tetua You mengintai tentang halamannya. Setelah mendapat kabar bahwa pantai itu bersih, ia dengan hati-hati kembali ke sekte. Dari kejauhan, dia bisa melihat Suba Ochai menunggu di luar halamannya, jadi setelah melihat sekeliling dengan hati-hati sekali lagi, dia bergegas. Suba Ochai menatapnya dengan penuh semangat, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Bai Xiaon menyeretnya ke halaman. Setelah pintu ditutup, Suba Ochai berkata, Sekte Paman Bai, jangan khawatir. Tetua You diusir oleh sekte sebelumnya. Matanya terbakar dengan semangat saat dia menatap Bai Xiaon. Kembali di oven dia tetap benar-benar tersembunyi, pikirnya. Dia bahkan menjual tempat ke sekte luar. Setelah itu, ia mengambil tempat di kompetisi kecil itu, yang menyebabkan sedikit kehebohan. Setelah itu datang insiden dengan klan Luo Chen. Setelah dia kembali hidup-hidup, dia menjadi murid prestise, dan bahkan saudara junior dari pemimpin sekte. Sekarang dia menempati posisi pertama dalam pertandingan kualifikasi. Bai Xiaon pasti akan menjadi sangat terkenal di masa depan. Fakta bahwa Bai Xiaon telah melampaui semua orang untuk menjadi murid nomor satu telah lama mengguncang Suba Ochai. Sekarang, dia memandangnya sebagai sosok legenda yang menakjubkan. Memikirkan kembali semua yang telah dilakukannya, Suba Ochai tidak bisa menahan diri dari menggenggam tangan dan membungkuk dengan sangat dalam. Sekte Paman Bai, katanya, selamat telah mengambil tempat pertama di babak kualifikasi. Bai Xiaon memandang sekeliling halaman sejenak sebelum menghela nafas lega. Mengintip ke arah gua abadi Tetua You untuk sesaat, dia bersumpah bahwa begitu dia mencapai Foundation Establishment, dia akan berpesta pora rebusan Phoenix. Menanggapi kata-kata Suba Ochai, dia berdeham. Tampak sangat mirip dengan anggota generasi senior, dia berkata, aku benar-benar tidak luar biasa. Aku lebih seperti awan di langit. Awalnya, aku tidak ingin bersaing dengan semua murid junior itu, tetapi kemudian Tetua You datang. Apalagi yang harus aku lakukan? Sebelumnya, Suba Ochai tidak akan bisa mencegah tampilan cemoohan muncul di wajahnya sebagai tanggapan atas kata-kata Bai Xiaon. Tapi sekarang, Bai Xiaon adalah terpilih di antara terpilih. Kamu selalu menjaga profil, sekte Paman Bai, jawabnya dengan cepat. Namun, terpilih hanya bisa tetap tersembunyi begitu lama. Bahkan tanpa berniat, kamu akan membuat adegan besar dengan cara apapun. Kata-kata Suba Ochai memenuhi Bai Xiaon dengan kegembiraan. Namun, dia mempertahankan ekspresi menyendiri, meskipun matanya berbinar dengan persetujuan. Suba Ochai dapat merasakan bahwa Bai Xiaon sedang mendorongnya, jadi dia melanjutkan dengan penuh semangat. Sekte Paman Bai, ketika tiba saatnya untuk pertempuran terpilih dengan tepi utara, tepi selatan tidak akan lagi memiliki reputasi lemah. Terima kasih semuanya. Kamu akan mengguncang tepi utara. Seharusnya, 5 terpilih besar dari Ban Utara adalah murid terkuat di bawah yayasan pendirian. Mereka semua adalah monster jahat. Untungnya, kamu akan menunjukkan kepada mereka bahwa bagian terpilih dari sekte ini ada di tepi selatan, di Fragrant Cloud Peak. 5 terpilih, kata Bai Xiaon. Ekspresinya sama seperti biasanya, tetapi hatinya mulai berdebar. Ya, Ban Utara memiliki 5 pilihan. Ada Bei Han Lai dari Sunset Peak. Dia dingin dan sombong, dan memupuk salah satu dari 10 sihir rahasia sekte-sekte Spirit Stream, Sunset Enchantation. Dia juga memiliki binatang Nick Stalker, makhluk mengerikan dan kuat yang merobek-robek orang. Bersama-sama, mereka telah membantai cara mereka untuk menjadi petarung paling kuat di bawah tingkat ke-9 Ki kondensasi. Faktanya, dia dikenal sebagai murid nomor 1 di Sunset Peak. Merobek orang sampai tercabik-cabik. Kata Bai Xiaon, matanya melebar. Tidak ada apa-apa. Ada juga Susong dari Archway Peak, yang dilahirkan dengan tubuh God Channeling. Penguasa puncak Archway Peak membayar mahal untuk membuatnya bergabung sebagai murid. Dia ahli dalam mengendalikan binatang buas.
Menurut rumor, dia benar-benar dapat mengendalikan 5 binatang sekaligus. Suatu kali ketika seorang pembudidaya ki kondensasi nakal membuatnya kesal, dia mengejar orang itu selama 3 bulan dan kemudian memberinya makan ke binatang buasnya. Satu-satunya yang tertinggal adalah kerangka pria itu. Hanya kerangka, kata Bai Xiaon, pikiran terguncang. Yang lebih ganas darinya adalah yang ketiga dan keempat terpilih, tim saudara dan saudari dari Iris Petal Peak. Nama saudari itu adalah Gong Sun Wan Er. Dia sangat cantik dan ahli dengan burung pemangsa. Suatu kali dia bertengkar dengan Yao Xinqi, dan tidak ada yang tahu siapa yang keluar di atas. Saudaranya adalah Gong Sun Yun, yang unggul dalam dao dari serangga. Dia selalu memakai jubah hitam, yang diisi dengan segala macam bag. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan telur bag. Sungguh aneh. Dia biasanya menutupi musuhnya dengan serangga, dan kemudian menyuruh mereka masuk ke tubuh mereka dan meminum darah mereka. Rasa sakitnya sangat mengerikan sehingga orang biasanya hanya ingin mati. Jika kamu tidak melarikan diri dengan cukup cepat, kamu akan benar-benar dimakan, dengan hanya tulang kamu yang tertinggal. Hanya tulangmu, kata Bai Xiaon, terengah-engah. Memvisualisasikan adegan itu, kulit kepalanya mulai tergelitik. Yang terakhir dari 5 terpilih yang terbaik di tepi utara, adalah sosok misterius dan legendaris yang tidak memiliki nama yang dikenal. 20 tahun yang lalu, penguasa puncak Ghost Fang Peak membawanya kembali ke sekte dari beberapa lokasi yang tidak diketahui. Orang-orang memanggilnya Ghost Fang, dan dia ahli sihir yang berkaitan dengan dao hantu. Dia juga mempraktikkan salah satu dari 10 sihir rahasia legendaris dari Spirit Stream Sect, sihir yang sama sulitnya untuk diolah seperti Water Swamp Kingdom. Ghosts Hound the Night. Rumor mengatakan bahwa dia sudah bisa memanggil 100 hantu. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 yang dipilih di tepi utara. Setelah mendengar penjelasan lengkap tentang apa yang diketahui Subao Chai, Bai Xiaon dibiarkan gemetar ketakutan. Hebatnya, terpilih dari tepi utara jauh lebih ganas daripada terpilih dari tepi selatan. Meskipun tepi utara fokus pada pengendalian hewan, dan masuk akal bahwa mereka akan sedikit lebih keras, perbedaan yang sebenarnya dengan tepi selatan sangat besar. Kami sudah kalah oleh Ban Utara selama bertahun-tahun sekarang, lanjut Subao Chai. Setiap kali pertempuran terpilih datang, kita selalu kalah. Bahkan, terakhir kali, 9 dari 10 besar semuanya berasal dari tepi utara. Benar-benar penghinaan. Kami, pada titik ini, Subao Chai memperhatikan bahwa Bai Xiaon memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Sekte Paman Bai, kamu baik-baik saja. Bai Xiaon dengan cepat menjulurkan dagunya dan dengan tegas berkata, sebagai anggota Bang Selatan, mendengar hal-hal seperti ini membuat aku sangat marah. Sekte Paman Bai, kamu tidak perlu marah. Dengan kamu bertarung, tepi utara akhirnya akan bisa melihat betapa hebatnya tepi selatan. Subao Chai mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Sekarang Bai Xiaon telah didorong ke atas panggung, dia merasa sulit untuk turun. Berdiri tegak, dia mengangkat dagunya, menjentikan lengan bajunya, dan berkata, untuk apa Ban Utara menghitung? Dengan lambaian tangan, aku bisa mengubah semuanya menjadi abu. Subao Chai mengobrol dengan bersemangat selama beberapa menit sebelum akhirnya pergi. Pada saat itu, sudah larut malam. Bai Xiaon berdiri di sana sendirian di halamannya, memikirkan 5 orang yang baru saja dikatakan Subao Chai kepadanya. Kemudian, angin mulai bertiup, dan dia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Orang macam apa mereka di Ban Utara? Mereka memelihara binatang buas, serangga, dan hantu. Tulang belakang yang mengerikan. Berjalan kembali ke pondoknya, hal-hal yang dikatakan Subao Chai terus berkecamuk di benaknya. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin mencurigakannya. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan, Tetua Yao pasti melakukan ini dengan sengaja. Hal yang paling aku benci dalam hidup adalah semua pertempuran dan pembunuhan. Setelah berpikir lebih jauh, ia memutuskan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuatnya terlibat dalam pertempuran terpilih. Keesokan paginya subuh, sebelum dia bahkan bisa datang dengan rencana bagaimana menghindari pertempuran terpilih, sebuah slip Geo perintah terbang turun dari puncak Fragrant Cloud Peak dalam sinar cahaya hitam. Setelah itu tiba, suara Li Qinghou bisa didengar. Bai Xiaon, kamu mengambil tempat pertama di babak kualifikasi di tepi selatan. Dalam setengah bulan, kamu akan bergabung dengan 9 orang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran terpilih di selatan dan utara Ban. Jika kamu tidak berpartisipasi, kamu akan dilempar ke 10.000 lembah ular. Itu lagi, kata Bai Xiaon dengan cemberut. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah sepenuhnya ditipu oleh Tetua Yao. Saat suara Li Qinghou memudar, slip giok menghilang, di mana sebuah gelang menjadi terlihat, yang melayang di depan Bai Xiaon. Terkejut, dia melihat gelang itu, dan kemudian menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya.
Gelang itu segera melebur menjadi cairan hitam, yang kemudian berputar di sekitar pergelangan tangan Bai Xiaon dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaon mendengar suara Li Qinghou lagi, menjelaskan cara menggunakan keajaiban item. Rupanya, gelang ini bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari pembudidaya yayasan pembentukan awal. Bai Xiaon menggigil. Dia bukan pendatang baru di sekte itu, jadi dia tahu persis berapa harga barang seperti ini. Itu tidak kalah berharga dari Divine Crown Shield yang diberikan kepadanya oleh pemimpin sekte. Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas ke puncak Fragrant Cloud Peak. Meskipun Li Qinghou tidak banyak bicara tentang item itu selain memberikan pengantar singkat, Bai Xiaon tidak bisa menahan perasaan hangat ketika dia melihatnya. Kemudian dia berpikir kembali ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi yang lebih kecil beberapa tahun sebelumnya, dan ekspresi antisipasi yang dia lihat di wajah Li Qinghou. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Baik, aku akan bertarung dalam pertarungan terpilih. Chapter 87. Hari-hari berlalu. Bai Xiaon menghabiskan waktunya dalam meditasi terpencil, bahkan tidak mengambil satu langkah pun di luar. 10 hari kemudian, suara lonceng memenuhi sekte, dan slip giok Bai Xiaon mulai bergetar. Pertempuran terpilih antara Bang Selatan dan Utara akan segera dimulai. Seperti yang mereka lakukan setiap 30 tahun, pertandingan akan diadakan di Gunung Daoset. Ketika suara bel terdengar untuk memenuhi sekte, murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke gunung itu. Biasanya, Ban Utara dan Selatan memiliki sedikit transaksi satu sama lain. Hanya murid-murid sekte batin yang memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan bolak-balik di antara mereka. Sekarang setelah Gunung Daoset telah dibuka, murid-murid sekte luar dari kedua bank dengan bersemangat bergegas untuk menyaksikan pertempuran terpilih. Kali ini Bank Selatan kita pasti akan menghapus aib dari masa lalu. Kami akan memastikan Ban Utara tahu bahwa kami telah naik ke ketinggian kemuliaan baru. Para murid Outer Sect tepi selatan semua sangat bersemangat. Pada saat yang sama, para murid sekte luar dari tepi utara juga bergegas menuju Gunung Daoset, membual di antara mereka sendiri sepanjang jalan. Tepi selatan sangat lemah. Mereka telah kehilangan kita selama 1000 tahun, dan kali ini tidak akan berbeda. Tepi selatan ditakdirkan untuk kalah. Di Spirit Stream Sect, Ban Utara memerintah dan Bank Selatan ngiler. Dengung percakapan memenuhi udara sebagai murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Gunung Daoset. Di Green Crest Peak, Shangguan Tianyo berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya, tatapannya setajam belati saat dia tiba-tiba terbang ke udara. Sementara itu, di puncak Kuali Violet, Lu Tianlei melemparkan kepalanya ke belakang dan berteriak. Listrik menari-nari di sekitarnya ketika dia bergerak, ditemani sorak-sorai banyak murid. Yao Xinqi juga terbang ke udara. 3 terpilih besar dari Bank Selatan semua memiliki wajah yang sangat serius. Adapun Bai Xiaon, dia masih di kediamannya, matanya merah saat dia mengambil napas dalam-dalam. Terlihat sangat serius, dia berkata, waktunya telah tiba. Ketika prajurit itu pergi berperang, dia harus mengenakan seragam tempurnya. Dengan bangkit perlahan, dia menampar tasnya, memegang 8 jaket kulit. Jaket yang dia kenakan saat bertarung dengan klan Luo Chen semuanya telah hancur. Ini adalah jaket baru, berkualitas lebih tinggi dan lebih tahan lama. Setelah dengan sedih mengenakan semua pakaian kulit, dia melambaikan tangannya. Ketika prajurit itu pergi berperang, dia harus memiliki baju besinya. Dengan itu, sebuah wajan besar keluar dari tasnya. Wajan besar Zhang Fati juga telah hancur dalam pertempuran dengan klan Luo Chen. Ini adalah wajan baru yang dia dapatkan setelah kembali. Terlihat sangat serius, dia mengikat wajan hitam itu ke punggungnya. Ketika prajurit itu pergi berperang, dia harus memiliki senjata ajaib. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang kayu kecil terbang keluar, yang dia ikat ke sisi kirinya. Selanjutnya datang pedang gagak emas, yang dia tempatkan di sisi lainnya. Setelah itu datang 3 pedang terbang lagi, yang dia ikat di punggungnya. Akhirnya adalah Divine Crown Shield, yang ia lampirkan di lengannya. Namun, dia masih merasa tidak nyaman. Setelah mengenakan gelang dari Li Qinghou, dia menjulurkan dagunya dan mulai berjalan maju dengan hikmat. Bunyi gemerincing dan gemerincing, dia berjalan keluar dari pondok kayu. Di luar, dia bisa mendengar suara bel berbunyi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat menampar tasnya untuk menghasilkan tombak panjang, yang dia pegang di tangannya. Angin meniup rambutnya, dia meninggalkan halamannya. Dari kejauhan, dia hampir tampak seperti bola. Dia memiliki wajan besar di punggungnya, tombak panjang di tangannya, dan pedang terbang diikat di sana-sini. Itu cukup pemandangan. Saat ia berjalan, murid-murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya dari Fragrant Cloud Peak melihatnya dan terkejut. Dering lonceng tumbuh lebih intens, menyebabkan hati para murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya mulai berdebar.
Bahkan ada beberapa murid sekte dalam yang pergi ke Gunung Daoset untuk menonton persidangan. Saat Bai Xiaon berjalan, semakin banyak murid sekte luar bergabung dengannya. Su Baochai termasuk di antara mereka, dan dia memimpin dalam sorakan. Sekte Paman Bai sangat luar biasa. Dia adalah pahlawan dari segala zaman. Dia pasti akan menang. Pasti. Sekelompok besar murid sekte luar berkerumun di sekelilingnya, para penggemar yang membawanya untuk mengawalnya di sepanjang jalan. Salah satu yang paling menonjol adalah Hou Xiaomei, yang suaranya naik di atas yang lain saat dia bersorak. Bai Xiaon sangat tersentuh, dan mengangguk dengan murah hati kepada para murid di sekitarnya. Mempertimbangkan betapa semua orang mendukungnya, dia pikir dia benar-benar perlu melakukan sesuatu untuk menjadi layak untuk semua itu. Qin menonjol keluar, dia melangkah dengan bangga sampai ke Gunung Daoset. Hal pertama yang dia lihat ketika dia sampai di sana adalah arena pertempuran besar yang telah didirikan, yang berkilauan dengan cahaya formasi mantra yang sangat besar. Lebih jauh di kejauhan adalah berbagai puncak Gunung Daoset. Dari dalam bangunan yang menghiasi permukaan mereka, beberapa tetua sekte muncul dan terbang menuju arena. Di kedua sisi lantai arena adalah berdiri, yang dipenuhi dengan banyak murid sekte luar. Dari tampilan benda, ada puluhan ribu dari mereka. Di sisi utara arena adalah murid-murid dari tepi utara, yang, secara umum, tampak jauh lebih mengesankan daripada murid-murid tepi selatan. Hampir setiap orang memiliki binatang buas yang menyertai mereka. Semua binatang buas berbeda, tetapi masing-masing memiliki sinar yang brutal di matanya, dan tidak ada yang tampak seperti jenis yang bijaksana untuk diprovokasi. Di bagian paling depan dari semua murid tepi utara adalah kelompok yang lebih kecil yang terdiri dari pria dan wanita muda. Ekspresi mereka dingin, dan semua tampak meledak dengan energi. Yang paling mencolok dari kelompok itu adalah seorang wanita muda yang cantik mengenakan gaun panjang ungu. Berdiri di sebelahnya adalah seekor phoenix berwarna 7 yang tampak lebih elegan daripada phoenix Elder Yo. Itu memiliki mata seperti kilat yang sepertinya memandang rendah semua ciptaan. Di sebelah wanita muda itu ada seorang pria muda berjubah biru panjang. Dia sangat tampan, dan mengejutkan, memiliki tanda matahari merah di dahinya. Bersantai di kakinya adalah seekor anjing besar, dengan bulu hitam tebal dan cakar tajam. Bahkan sepertinya memancarkan cahaya keemasan. Giginya yang panjang dan tajam terlihat sangat ganas, dan cukup besar untuk dikendarai sebagai gunung. Jika itu berdiri, mungkin akan setinggi 2 orang, dan tampak sangat kuat. Jelas, kekuatan tubuh kedagingannya tidak terbayangkan. Pria muda dengan tanda bintang merah itu tidak lain adalah salah satu dari 5 besar terpilih tepi utara, Bei Hanlai. Anjing besar yang berbaring di kakinya adalah Nick Stalker Beast yang terkenal. Di dekat pemuda itu ada seorang murid lain yang mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Hanya matanya yang berkilauan dingin yang bisa dilihat, dan jika seseorang melihat dengan cukup dekat, itu mungkin untuk melihat serangga berbisa menggeliat di dalam diri mereka. Hanya dengan melihat orang-orang terpilih ini menyebabkan para murid di tepi selatan gemetar ketakutan. Adapun semua murid tepi utara, mereka memandang ke seberang arena pertempuran dengan mencemooh murid tepi selatan. Tepi selatan selalu merugi. Satu-satunya orang yang layak diperhatikan adalah Shangguan Tianyo, Lu Tianlei, dan Yao Xinqi. Aku mendengar orang lain menjadi terkenal di tepi selatan baru-baru ini. Dia mengambil tempat pertama di babak kualifikasi. Seharusnya dia murid prestise dan saudara muda pemimpin sekte. Tidak masalah siapa dia. Dia tidak akan berguna melawan Ban Utara. Kami yang paling kuat sejauh ini. Para murid sekte luar dari tepi selatan sebagian besar berkumpul, dan jumlah mereka jelas lebih sedikit daripada para murid dari tepi utara. Mereka hanyalah sekelompok pelatih binatang dan pecinta serangga. Ban Selatan pasti akan membalas dendam kali ini. Kami pasti akan membuat mereka kehilangan muka. Berdiri di depan semua murid tepi selatan adalah 9 murid, dengan Shangguan Tianyo, Lu Tianlei, dan Yao Xinqi menjadi yang paling menonjol di antara mereka. Ada 6 orang lain dengan ekspresi muram, yang tampak penuh dengan kekerasan. Kelompok ini terdiri dari terpilih dari tepi selatan, dan mereka saat ini menatap tajam pada orang-orang dari tepi utara. Di tengah-tengah kontes menatap sengit inilah Bai Xiaon muncul. Shangguan Tianyo langsung menatapnya, seperti halnya semua murid Ban Selatan di antara hadirin. Ekspresi bijaksana muncul di mata mereka, dan percakapan segera mereda. Emosi yang campur aduk bisa terlihat di mata sedingin es Shangguan Tianyo saat melihat Bai Xiaon, dan hatinya dipenuhi dengan penolakan yang menyebalkan. Lu Tianlei tampak sama menantang ketika dia menatap Bai Xiaon dengan penuh kebencian, listrik menari-nari di sekitarnya. Yao Xinqi berdiri di sana diam-diam, mata bersinar dengan cahaya yang aneh. Seolah-olah dia mengukur Bai Xiaon dengan hati-hati, mencoba menentukan dengan tepat berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam bingkai kecilnya. Orang-orang dari tepi utara juga tidak bisa tidak melihat ke arahnya.
Namun, dia adalah orang asing bagi mereka, dan cara berpakaiannya memicu cemoohan instan. Ban Utara terpilih bahkan tidak berkenan untuk memberinya perhatian. Menemukan dirinya sebagai pusat perhatian begitu banyak membuat Bai Xiaon merasa sedikit malu. Bersihkan tenggorokannya, dia menjulurkan dadanya, mengangkat tombaknya, dan melangkah untuk berdiri di sebelah Yao Xinqi. Ketika dia menyadari bahwa kedua belah pihak saling menatap dengan mengancam, rohnya langsung bangkit. Kontes menatap. Aku hebat dalam hal itu. Dia segera menatap murid-murid Ban Utara, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi mengangkat rambut panjangnya dari punggungnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia memegang tombak panjang di tangannya, dia memotong sosok yang cukup mengesankan. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang mulai memenuhi tribun di kedua sisi. Lautan besar orang tumbuh, hanya dipisahkan oleh lantai arena. Segera, semua Ban Utara terpilih telah tiba. Yang terakhir muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam panjang. Dia tampan, tetapi wajahnya sangat pucat sehingga tampak benar-benar tanpa darah. Dia datang untuk berdiri di depan semua terpilih lainnya, di mana dia memejamkan mata, ekspresi yang tampaknya sama sekali tidak tertarik pada wajahnya. Pada saat yang sama ketika dia menutup matanya, udara di sekitarnya tampak berputar dan membelok, seolah-olah dia dikelilingi oleh hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya, muncul dari bayang-bayang neraka. Sekitar waktu ini, sinar cahaya terbang menuju arena pertempuran dari tepi utara dan selatan. Di antara mereka adalah 7 penguasa puncak dari 7 puncak gunung. Tetua Yao juga ada di sana, ditemani oleh seekor Phoenix sombong yang terbang di sekelilingnya. Ketika Phoenix melihat Bai Xiaon, itu menatapnya dengan tatapan yang sangat supercilious. Pemimpin sekte Zheng Yuandong juga ada di kelompok itu. Setelah semua orang berkumpul, dia melihat para murid dari tepi utara dan selatan, lalu berkata, di pertempuran selatan dan utara gabungan sekte terpilih terakhir dimenangkan oleh tepi utara. Dengan demikian, mereka dapat mengirim 12 murid ke pertempuran. Sebagai pecundang sebelumnya, Bank Selatan hanya dapat mengirim 10 orang ke pertempuran. Akan ada total 22 pesaing. Lawan akan dipilih dengan menggambar banyak. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk memilih 10 murid teratas, serta murid nomor 1. Kami di sini untuk saling membantu belajar dan tumbuh, jadi pembunuhan tidak diizinkan. Setelah setiap putaran, kamu akan diberi waktu 3 dupa untuk pulih. Jika lawan kamu mengakui, kamu harus segera berhenti berkelahi. Kompetisi akan dipimpin oleh Ouyang Jie dari Hall of Justice. Lakukan dengan baik. 4 tua-tua akan mengamati pertempuran dengan akal ilahi. Dan sekarang, biarkan pertempuran sekte luar dipilih, mulai. Chapter 88. Menanggapi kata-kata Zheng Yuandong, para murid dari tepi utara dan selatan merasakan jantung mereka mulai berdebar, dan secara tidak sadar menatap sebuah teras di puncak Gunung Daoseet yang tertutup salju. Pada saat yang sama, 4 aliran indera ilahi yang sangat kuat mengalir keluar dan menyapu semua orang yang hadir. Aliran akal ilahi menutupi semua murid, termasuk Bai Xiaon, menyebabkan mereka merasa seolah-olah tekanan luar biasa membebani mereka. Orang-orang ini tampaknya cukup kuat untuk membunuh semua orang yang hadir dalam tubuh dan jiwa dengan sedikit lebih dari sekilas. Semua orang merasa seperti itu, termasuk Bai Xiaon, Shang Guantianyo, dan bahkan terpilih dari Ban Utara. Mereka semua gemetar di bawah tekanan, namun pada saat yang sama, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Fakta bahwa akan ada tetua utama yang mengamati pertempuran dengan akal ilahi menyebabkan semua mata pesaing bersinar terang. Jika aku bisa menarik perhatian seorang tetua utama, mungkin aku bisa diterima sebagai murid magang. Aku benar-benar harus mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Hampir segera, aura pembunuh muncul dari para murid di kedua sisi. Bai Xiaon adalah satu-satunya yang hanya berdiri di sana berkedip. Pemimpin tua. Itu peringkat yang sama dengan tuanku, kan? Jadi mereka paman sekteku. Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Peringkatnya di sekte benar-benar agak terlalu tinggi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengunjungi paman sektanya setelah pertempuran yang dipilih berakhir. Pada titik inilah pemimpin sekte Zheng Yuandong mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan bola cahaya terbang ke tengah arena pertempuran. Dengan cepat berpisah menjadi 22 mutiara, yang kemudian terbang ke Bai Xiaon dan semua pesaing lainnya. Bai Xiaon menatap mutiara di tangannya. 11. Dia mengintip dari sudut matanya untuk melihat apakah dia dapat menemukan nomor Shang Guantianyo dan yang lainnya, hanya untuk mengetahui bahwa mereka menyembunyikannya. Pada titik ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari balkon di atas. Itu bukan Zheng Yuandong, melainkan Ouyang Ji dari Hall of Justice. Pertempuran pertama akan terjadi antara para murid yang memegang mutiara nomor 1 dan 2. Silakan melangkah maju. Sebagai tanggapan langsung, seorang pemuda kurus terbang keluar dari antara para murid tepi utara.
Ekspresinya dingin dan sombong, dan penampilannya memancing sorak-sorai dari para murid Ban Utara. Meskipun dia bukan salah satu dari 5 terpilih, dia masih cukup terkenal. Begitu dia melangkah ke arena pertempuran, dia berseru, "Zhliu dari tepi utara." Sebagai tanggapan, Shangguan Tianyo tiba-tiba terbang keluar. Shangguan Tianyo dari tepi selatan. Dia berdiri di sana, ekspresi dingin, tampak seperti pedang terhunus. Bahkan kata-kata yang dia ucapkan sepertinya membuat segalanya lebih dingin. Tentu saja, begitu Shangguan Tianyo melangkah maju, para murid sekte luar dari tepi selatan meledak bersorak keras. Wajah pemuda yang kurus itu berkedip-kedip, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang pertama yang akan dia hadapi akan menjadi terpilih yang paling terkenal dari tepi selatan. Ekspresi tidak sedap dipandang, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Pada saat yang sama, seekor ular sanca besar muncul, disertai dengan hembusan angin yang tajam. Setelah piton melingkar, ia naik hampir 3 meter ke udara. Namun, pada saat yang hampir bersamaan dengan binatang buas pemuda itu muncul, dan sebelum dia punya waktu untuk melakukan hal lain, Shangguan Tianyo mengambil satu langkah ke depan, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia tepat di sebelah pemuda yang kurus itu, sebuah pedang di tangannya, yang dia tempatkan di tenggorokan pemuda itu. "Kamu kalah?" katanya. Perasaan dingin menyapu pemuda yang kurus itu, dan ekspresi tidak percaya terkejut mengisi wajahnya saat dia berbalik perlahan untuk melihat Shangguan Tianyo. Dia langsung tahu bahwa dia bukan tandingan lawan ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan kehilangan begitu cepat? Kepala membungkuk, dia mengumpulkan piton raksasanya dan meninggalkan arena. "Kita sudah memenangkan pertarungan pertama. Hahaha, tepi selatan pasti akan menang kali ini. Tetua Brother Shangguan pasti dapat bersaing untuk tempat pertama." Sisi selatan arena-arena dalam kegemparan bersemangat. Adapun Bai Xiaon, dia berdiri di sana berkedip. Dia tidak bisa melihat dengan tepat apa yang Shangguan Tianyo lakukan, tetapi dia bisa melihat bahwa dia benar-benar luar biasa ketika berkuasa. Selanjutnya, dua aliran indera ilahi dari para tetua utama mulai lebih memperhatikan Shangguan Tianyo. Para murid Ban Utara tercengang. Apakah itu teleportasi kecil? Mustahil. Apa basis kultivasi yang dia miliki? Itu tidak mungkin teleportasi. Itu adalah sihir batal. Orang ini pasti layak dikenal sebagai orang nomor satu di Bang Selatan yang terpilih. Bahkan dengan basis kultivasi Qi kondensasi, dia benar-benar dapat menggunakan sihir void. Pesaing lain dari Ban Utara memandang dengan ekspresi berkedip-kedip. Mata Beihan Lai berkedip-kedip. Saudara kandung Gongsun dan Susong semua memiliki ekspresi bijaksana. Hanya Ghost Fang berjubah hitam yang tetap di tempatnya, matanya terpejam. Sebelum kerumunan bisa tenang, suara dingin Ouyang Jie sekali lagi memotong kebisingan. Pertempuran kedua. Dari antara Ban Utara yang dipilih, seorang pria muda yang agak gemuk keluar. Tersenyum lebar, dia tampak benar-benar tidak bersalah dan tidak berbahaya. Susong dari tepi utara, katanya kepada murid yang muncul dari barisan tepi selatan. Lawannya bukanlah Lu Tianlei atau salah satu terpilih terkenal lainnya. Dia berasal dari kelompok murid rahasia yang hanya melepaskan kekuatannya di babak kualifikasi. Dia memiliki wajah yang panjang dan tidak sangat tampan, tetapi dia sadar bahwa orang yang dia hadapi adalah salah satu dari 5 terpilih Bang Utara. Yao Feng dari Bang Selatan, katanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai memutar basis budidayanya. Melakukan gerakan mantera, dia memanggil pedang terbang. Namun, sebelum dia bisa mengirimkannya terbang, sinar mengejek muncul di mata Susong, dan dia mendorong tangannya keluar di depannya. Gemuruh bisa terdengar saat celah terbuka tepat di atas Yao Feng. Kemudian, suara retak bisa terdengar sebagai binatang buaya raksasa menerjang dengan kecepatan kilat dan melahapnya dalam satu gigitan. Pedang terbangnya kehilangan hubungannya dengan kekuatan spiritual, dan jatuh ke tanah. Bertarung melawan murid-murid Archway Peak dan mengabaikan udara di atas kepalamu. Sangat mengecewakan. Terkekeh, Susong berbalik dan berjalan keluar dari arena. Ketika dia melambaikan tangannya di belakangnya, binatang buasnya membuka mulutnya dan meludahkan Yao Feng yang tak sadarkan diri di depan murid-murid yang tertegun di tepi selatan. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat, dan beberapa orang terkesiap. Adapun Lu Tianlei dan yang terpilih lainnya, hati mereka bergetar. Sebaliknya, murid-murid tepi utara bersorak keras. Bai Xiaon terguncang betapa mengerikannya orang-orang di Ban Utara. Kontrol mereka atas binatang buas sangat mengerikan. Segera, pertempuran ketiga dimulai. Pesaing dari Ban Utara adalah salah satu dari 5 terpilih mereka, Gongsun Wan Er. Ketika dia melihat bahwa lawannya dari tepi selatan bukan Yao Xinqi, melainkan salah satu murid acak lainnya, dia tampak agak kecewa. Melambaikan tangannya, dia membuat 7 Phoenix berwarna memuntahkan kabut 7 warna.
Ketika kabut tujuh warna menyelimuti murid Bank Selatan, dia tiba-tiba tampak gila. Melolong marah, dia mulai menyerang dengan liar di sekitarnya, seolah-olah melawan lawan yang tidak terlihat. Sesaat kemudian, dia pingsan. Dari awal hingga akhir, yang dilakukan Gong Xunwan hanya melambaikan tangannya yang lembut. Setelah itu, dia melayang keluar dari arena. Kerumunan orang dari tepi selatan memandang dengan ketakutan ke arah murid-murid tepi utara, jelas terguncang. Satu-satunya orang yang bisa melawan terpilih adalah terpilih benar lainnya. Para murid tepi selatan memandang Shangguan Tianyo, harapan bersinar di mata mereka. Beberapa juga memandang Bai Xiaon dengan cara yang sama. Bai Xiaon segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjulurkan dadanya. Namun di dalam hati, dia takut dengan apa yang baru saja dilakukan Gong Xunwan. Darah itu bahkan lebih luar biasa dari Yao Xinqi, pikirnya, mulutnya mengering. Selanjutnya, pertempuran keempat dimulai. Lu Tianlei terbang ke arena, dikelilingi oleh kilat yang berkedip-kedip. Lawannya dari tepi utara adalah pemuda berjubah hitam yang tidak membuka matanya sepanjang waktu. Akhirnya, matanya terbuka, dan dia berjalan dengan tenang ke arena. Anehnya, tidak ada seorang pun dari Ban Utara yang bersorak untuknya. Ekspresi aneh dapat terlihat di wajah para murid, dan untuk yang terpilih lainnya, mereka hanya mengambil napas dalam-dalam. Kerumunan dari tepi selatan sedikit terkejut dengan ini. Adapun Lu Tianlei, dia terus menatap pemuda itu. Pria muda itu berdiri di sana dengan tenang, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Ketika dia berbicara, suaranya sepertinya tidak mengandung sedikit pun emosi. Ghost Fang dari tepi utara. Lu Tianlei dari tepi selatan. Lu Tianlei menarik napas dalam-dalam. Sadar bahwa dia menghadapi orang nomor satu yang dipilih dari tepi utara, matanya mulai bersinar dengan keinginan untuk bertempur. Aku tidak akan menahan apapun. Bahkan jika aku melelahkan diri aku sehingga aku tidak bisa terus berjuang, itu akan sia-sia. Dengan mata menyala-nyala dengan semangat juang, dia mengeluarkan teriakan yang kuat, menyebabkan percikan api di sekelilingnya meledak menjadi danau petir yang membentang 30 meter ke segala arah. Pada saat yang sama, Ghost Fang dengan tenang menunjuk ke langit. Seketika, awan hitam mulai mendidih di atas kepala. Ketika para murid dari tepi utara melihat itu, ekspresi mereka berkedip, beberapa dengan ketakutan. Melolong, Lu Tianlei menyerbu menuju Ghost Fang, dikelilingi oleh kilat. Ghost Fang, bagaimanapun, bahkan tidak merespons. Dia hanya berdiri di sana, dan bahkan melangkah lebih jauh untuk menutup matanya. Apakah kamu ingin mati? Lu Tianlei meraung, merasa agak terhina. Bagaimanapun, harga diri sangat penting bagi terpilih. Dengan raungan lain, ia menyebabkan danau petir melipat gandakan ukurannya, dan meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, sebelum dia bahkan bisa mendekati Ghost Fang, awan hitam di atas tampak terkoyak, dan tangan hantu seperti cakar mengulurkan tangan. Itu sangat besar, seperti kolom besar yang membentang dari awan, bergegas menuju Lu Tianlei dengan kecepatan luar biasa dan tekanan yang mengejutkan. Bahkan sebelum mencapai dia, Lu Tianlei mulai bergetar, dan kemudian batuk seteguk darah. Petir di sekitarnya hancur, dan kakinya tenggelam ke tanah, mengirimkan retakan ke segala arah. Darah menyembur keluar ketika luka terbuka di sekujur tubuhnya, dan darah juga mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Dia mencoba berjuang, tetapi sepertinya tidak ada gunanya. Segera, visinya mulai memudar. Tidak. Cakar hantu yang menakutkan menyebabkan para murid di tepi utara dan selatan dipenuhi teror. Energi spiritual internal mereka tampaknya telah dihapus dari kendali mereka, dan jiwa mereka merasa seperti akan dicopot dari tubuh mereka. Di atas balkon, pemimpin sekte dan yang lainnya memandang dengan ekspresi berkedip. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa berhasil menumbuhkan Ghosts Haunt the Night. Aku tidak percaya kultivasi anak ini telah mencapai tingkat ini. Wajah Su Meixiang tiba-tiba jatuh. Tidak baik. Tanpa berkata apa-apa, dia terbang ke lantai arena dengan kecepatan tinggi. Dia tiba dalam sekejap mata, lalu dia melambaikan tangannya pada cakar hantu. Suara gemuruh besar bergema saat cakar hantu didorong mundur. Namun, itu tidak runtuh. Darah menyembur keluar dari mulut Lu Tianlei, dan dia pingsan. Jika Su Meixiang menjadi lebih lambat, dia akan dihancurkan menjadi bubur berdarah, terbunuh dalam jiwa dan raga. Wajahnya semakin gelap, Su Meixiang memandang ke arah Ghost Fang. Kamu sedikit nakal. Kamu mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi kamu terlalu kejam. Mencoba membunuh sesama anggota sekte tepat di depan kita. Apa kamu ingin mati atau apalah? Ghost Fang berdiri diam di sana sesaat, ekspresi aneh muncul di wajahnya, hampir seolah-olah dia tidak yakin persis bagaimana dia harus bereaksi. Aku hanya tidak menyadari bahwa dia akan sangat lemah, katanya, terdengar sangat tulus. Dengan itu, dia berbalik untuk meninggalkan lantai arena.
Su Meixiang mengerutkan kening dan melihat kembali ke balkon di atas, tampaknya agak khawatir. Akhirnya, dia mendengus dingin, mengambil Lu Tianlei, dan pergi. Lu Tianlei tidak akan bisa melanjutkan pertempuran, dan pada kenyataannya, luka-lukanya akan membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih. Tepi utara memandang diam-diam, persis seperti yang dilakukan Bang Selatan. Ghost Fang berjalan kembali ke tempat yang sama dengan tempat dia berdiri, terlihat sangat kesepian saat dia memejamkan mata lagi. Setelah beberapa saat, murid-murid Ban Utara pulih kembali dan mulai bersorak sedikit. Tidak ada seorang pun dari tepi selatan yang cocok untuk kita. Kami pasti akan menang. Mereka sudah kehilangan 3 pertempuran. Yang pertama hanya kebetulan. Aku yakin mereka akan kehilangan semua sisa pertempuran juga. Menanggapi ejekan Ban Utara, murid-murid Ban Selatan hanya bisa menatap dengan marah. Tepi utara, terlalu kuat. Ban Selatan telah memenangkan pertempuran pertama, tetapi kalah dalam 3 berikutnya. Lu Tianlei terpilih teratas hampir terbunuh, dan sekarang, murid-murid tepi selatan tidak lagi memiliki pikiran untuk mengamankan pembalasan mereka. Shangguan Tianyo menatap marah pada Ghost Fang. Dalam hati, dia gemetar, dan bahkan merasakan teror yang mendalam muncul di hatinya. Dia bukan satu-satunya. Yang lainnya terpilih dari tepi selatan, bahkan Yao Xinqi, sangat terguncang. Bahkan jika satu-satunya orang yang dimiliki Ban Utara di tim mereka adalah Ghost Fang, mereka masih akan menghapus Bang Selatan. Itu di luar kekuatan Qi kondensasi. Bahkan penguasa puncak pun tidak bisa melenyapkan tangan hantu itu. Bukankah itu salah satu dari 10 sihir rahasia dari sekte Stream Roh, salah satu dari hanya 2 yang bisa dianggap langka sampai ekstrim. Hantu menghantui malam. Satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan Ghost Hound the Night adalah Kerajaan Water Swamp. Bai Xiaon memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan Ghost Fang membuatnya gelisah. Akhirnya, pertempuran kelima dimulai. Pesaing dari Ban Utara membuat murid-murid Bang Selatan merasa pahit seperti biasanya. Dia adalah salah satu dari 5 terpilih besar, seseorang yang paling dingin di hati orang lain. Gong Sun Yun. Dalam jubah hitamnya, hanya mata kuningnya yang terlihat, dengan serangga merangkak masuk dan keluar dari mereka. Ketika dia berjalan keluar, salah satu murid Bang Selatan menguatkan dirinya dan bersiap untuk bertarung. Sebelum dia bahkan bisa memperkenalkan dirinya, ya, Gong Sun Yun berkedip dengan dingin, dan dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, suara berdengung bisa terdengar ketika serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju murid tepi selatan. Tidak peduli bagaimana murid Bang Selatan bertarung, itu tidak berguna. Dia segera ditutupi dengan serangga, tidak ada pertahanannya yang bisa melindunginya sama sekali. Segera, mereka mulai menggigitnya seolah-olah membelah dagingnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan yang bahkan tidak dilihat oleh orang banyak dari tepi utara. Aku mengakui, teriak murid Bang Selatan. Dia memiliki perasaan bahwa satu pemikiran di pihak lawannya akan menyebabkan serangga melahapnya. Mata Gong Sun Yun berkedip mengejek saat dia berbalik untuk pergi. Serangga hitam itu surut seperti Tide Waters, mendarat di Gong Sun Yun dan merangkak ke lengan bajunya. Ketika Bai Xiaon melihat semua itu, kulit kepalanya mati rasa. Bahkan Yao Xinqi dan Shangguan Tianyo merasa hati mereka tenggelam. Murid-murid Ban Selatan yang lain tidak bisa tidak merenungkan bahwa tepi utara tampaknya terlalu kuat untuk bersaing. Dalam pikiran mereka, pertarungan terpilih sudah berakhir. Kami benar-benar akan kehilangan. Tepi utara, sangat kuat. Pada saat yang sama, para murid Ban Utara sangat gembira. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Mereka memenangkan pertempuran pertama, tetapi akan kehilangan sisanya. Tepi selatan. Benar-benar lelucon. Mereka akan selalu berada di bawah tepi utara. 30 tahun yang lalu, Bang Selatan hanya memasukkan satu murid ke dalam 10 besar, dan sepertinya, kali ini akan sama saja. Ketika para murid Bang Selatan mendengar pembicaraan seperti itu, mereka ingin menawarkan retort, tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Rasa malu yang mereka rasakan luar biasa. Setelah Gong Sun Yun meninggalkan arena, suara Ouyang Jie sekali lagi dapat didengar. Pertempuran ke-6. Apakah para murid dengan kelereng 11 dan 12 tolong masuk ke arena? Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat ke bawah pada 11 marmer nomor yang dia pegang di tangannya. Chapter 89. Saat Bai Xiaon mendongak, salah satu dari 5 terpilih di Ban Utara, Bei Hanlai, tiba-tiba tersenyum. Dia memang tampan, tetapi senyumnya membuatnya lebih menarik bagi murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya yang memujanya. Menepuk bis Nick Stalker buas yang duduk di sebelahnya, dia mengambil langkah maju. The Nick Stalker bis perlahan bangkit, matanya bersinar dengan cahaya misterius. Hampir segera setelah anjing besar itu mulai bergerak, banyak murid tepi utara mulai bersorak. The Nick Stalker bis tingginya sekitar 3 meter, berotot,
dan penuh dengan kekuatan yang tampaknya tak ada habisnya. Kepalanya besar, dan taring besar yang keluar dari mulutnya meneteskan air liur. Bulu hitam panjangnya membuatnya tampak lebih ganas. Kakinya sekitar setebal orang, dan memiliki taji tulang mencuat di atasnya. Dia berjongkok sejenak, lalu melompat keluar ke arena, di mana ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Raungan itu menjadi gelombang suara yang meluncur ke segala arah. Banyak binatang buas milik murid tepi utara lainnya mulai gemetar dan menundukkan kepala mereka, seolah-olah mereka berada di hadapan bangsawan. Semua tersenyum, Bei Han Lai berjalan keluar dan mengamati kerumunan dari tepi selatan. Bei Han Lai dari Ban Utara. Aku bertanya-tanya sesama murid mana yang akan aku lawan hari ini. Pada saat yang sama, air liur anjing besar itu jatuh ke tanah, dan air liur itu tampak berkeliling dengan mata yang dingin dan brutal. Taringnya bahkan tampak tumbuh lebih lama tiba-tiba. Siapapun yang menghadapi anjing seperti itu pasti akan kehilangan semangat juang mereka secara instan, terutama ketika menjilat bibirnya, yang membuatnya terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Kerumunan dari tepi selatan benar-benar diam ketika mereka melihat kelompok di depan, menunggu seseorang untuk keluar dan bertarung. Bai Xiaon melirik Bei Han Lai dan kemudian anjing besar itu. Setelah mendongak sejenak, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bersihkan tenggorokannya, dengan bangga dia melangkah maju. Hampir segera, mata banyak murid Bang Selatan datang tertuju padanya, dan mereka bersinar dengan antisipasi. Mata hijau besar Nick Stalker Beast yang bersinar juga terkunci padanya. Tampak seperti pahlawan yang kuat, Bai Xiaon menjulurkan dagunya dan melangkah keluar ke arena. Di atas, burung tetua Yo melihat ke bawah dengan penuh perhatian. Bai Xiaon dari Bang Selatan. Segera setelah Bai Xiaon mengumumkan dirinya, binatang Nick Stalker melemparkan kepalanya kembali dan melolong. Sinar brutal di matanya berubah menjadi aura pembunuh yang diarahkan hanya pada Bai Xiaon. Bei Han Lai memandang sekali lagi pada penampilan Bai Xiaon, dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan cemoohan di matanya. Bai Xiaon, aku mendengar kamu mengambil tempat pertama di babak kualifikasi Bang Selatan. Apakah itu benar? Meskipun hati Bai Xiaon bergetar di bawah tatapan mematikan anjing besar itu, ia terus menahan dirinya seperti tuan yang kuat, setinggi awan yang mengambang di langit. Kamu Bei Han Lai, kan? Aku akan memberi kamu satu kesempatan untuk menyerah. Rahang Bei Han Lai terjatuh. Mengakui. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, sinar pembunuh bisa dilihat di matanya. Sangat lucu. Selama bertahun-tahun, kamu adalah murid sekte luar pertama yang pernah berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada aku. Selanjutnya, ia mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan mantera, mengambil kendali bis Nick Stalker-nya. Bai Xiaon menghela nafas. Tampak seperti pahlawan yang kesepian, dia menatap Bei Han Lai dengan sedih dan berkata, Bei Han Lai, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menyerah. Ketika aku menyerang, aku menakuti diri aku sendiri. Aku memberitahu kamu, hal terbaik adalah tidak memaksakan tangan aku. Kerumunan dari tepi selatan dipukul bisu. Mereka menatap, pertama pada Bai Xiaon, kemudian pada Bei Han Lai, dan kemudian pada anjing ganas yang besar. Tidak peduli dari mana mereka memandang situasi, Bei Han Lai tampaknya jauh lebih kuat. Namun, kata-kata Bai Xiaon setidaknya menempatkan benih harapan ke dalam hati para murid Bang Selatan. Namun, mereka tidak bisa tidak mengingat catatan buruk dari transaksi masa lalunya yang memenuhi hati mereka dengan kekhawatiran. Adapun audiensi Ban Utara, mereka tertawa terbahak-bahak dan membuat segala macam pernyataan mengejek. Apakah orang ini tolol atau apa? Tetua Brother Bei Han adalah salah satu dari 5 terpilih besar. Meskipun dia mungkin tidak berada pada level yang sama dengan Ghost Fang, bahkan Tetua Brother Ghost Fang harus mengakui bahwa dia kuat. Memikirkan siapa Bai Xiaon ini. Sombong sekali. Tidak hanya Tetua Brother Bei Han kuat, Nick Stalker Beasnya telah dipuji oleh para tetua. Itu adalah Raja Binatang Buas, dengan tubuh kedagingan yang kuat dan energi tanpa batas. Bahkan lolongannya saja sudah cukup untuk mengejutkan kebanyakan orang hingga linglung. Lihat Bai Xiaon ini, dia sangat mungil. Nick Stalker Beast mungkin akan menggigit kakinya dengan sekali gigitan. Tetua Brother Bei Han pasti akan memenangkan yang ini. Bei Han Lai tampaknya sangat terhibur oleh Bai Xiaon. Dengan mata yang berkedip dingin, dia memutuskan bahwa dia akan memberinya pelajaran yang keras dan menyakitkan. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan merusak kulitnya. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra untuk memulai pertarungan. Aku serius, seranganku bahkan menakutkanku, kata Bai Xiaon. Sambil mendesah, dia menampar tasnya untuk menghasilkan 2 pil obat. Ketika itu terjadi, Bei Han Lai tersenyum ganas dan menyelesaikan gerakan mantranya. Seketika, Nick Stalker Beast yang bersemangat melolong dan mulai menyerbu menuju Bai Xiaon. Bei Han Lai juga bergerak, terbang bersama,
Tanda matahari di dahinya memancarkan cahaya terang saat ia terbang menuju Bai Xiaon. Namun, bahkan ketika pria dan anjing itu terbang ke arahnya, Bai Xiaon melompat ke udara dan mengirim salah satu pil obat yang terbang menuju Nick Stalker Beast. Mata Nick Stalker Beast berkilau saat menderu di udara. Itu jelas bisa menghindari pil obat, tetapi sebaliknya, ekspresinya berkedip, dan meraih pil itu dan menelannya. Seketika, gemetar menjalar ke anjing besar itu, dan matanya menjadi merah. Suara gemuruh bergema saat mulai tumbuh lebih besar dan lebih berotot. Yang mengejutkan, taji tulang dan taringnya juga tumbuh lebih panjang. Itu mulai mengeluarkan air liur, dan juga, sesuatu seperti batang, melotot di antara kedua kakinya. Secara keseluruhan, itu terlihat sangat ganas dan menakutkan sehingga sulit untuk diungkapkan. Matanya menjadi ungu, dan mulai terengah-engah. Pikiran kacau, ia mencengkeram cakarnya ke tanah, melemparkan kepalanya ke belakang, dan mengeluarkan lolongan yang mengejutkan, suara yang menyebabkan murid-murid Bank Selatan di antara hadirin terkesiap. Apa? Pil obat apa itu? Tunggu, mengapa postur anjing itu tampak begitu akrab? Para murid di tepi utara memandang dengan mata terbelalak. Perubahan pada Nick Stalker Beast sudah jelas, dan entah bagaimana, sekarang itu tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bukan hanya karena lebih kuat dalam hal tubuh kedagingannya, ia juga tampak lebih marah daripada sebelumnya. Murid-murid Ban Utara sangat terkejut. Pil obat itu sangat efektif. Itu benar-benar dapat membuat binatang buas menjadi lebih liar. Penonton tercengang, begitu pula Bei Hanlai, yang tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun Nick Stalker Beast jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi, kata Bai Xiaon dengan dingin, menjulurkan rahangnya. Mengakui. Mata Bei Hanlai bersinar dengan cahaya mematikan. Aku hanya berencana untuk mematahkan salah satu lengan kamu, tetapi karena kamu mencoba untuk bertindak begitu misterius, aku pikir aku akan menghancurkan semua anggota tubuh kamu sebagai gantinya. Meskipun mengambil nyawa dilarang dalam pertempuran terpilih, cedera serius sering tidak dapat dihindari. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melanjutkan tugasnya menuju Bai Xiaon. Bai Xiaon menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya, mengirim salah satu pheromone pills-nya ke arah Bei Hanlai. Setelah itu, dia jatuh kembali dengan kecepatan tinggi sampai dia berada di tepi arena, di mana dia berdiri dengan gugup, menatap Bei Hanlai. Murid-murid Bei Hanlai mengerut, dan tepat ketika dia hendak menghindar, pil itu meledak, berubah menjadi bubuk yang memenuhi area itu. Meskipun dia berusaha menghindarinya, beberapa hal terjadi padanya. Ekspresinya berkedip. Dengan asumsi itu adalah pil racun, dia jatuh kembali dan dengan cepat memeriksa dirinya sendiri. Namun, dia tidak menemukan apapun yang luar biasa kecuali aroma yang agak menyenangkan. Kerutan muncul di wajahnya. Situasi itu tampaknya semakin asing. Tepat ketika dia akan mencoba untuk mengakhiri pertempuran sekali dan untuk semua, lolongan membagi udara. Itu tidak lain adalah Nick Stalker Beast, yang berbalik ke arah Bei Hanlai, terengah-engah, matanya bersinar merah terang. Hati Bei Hanlai mulai berdegup kencang, dan tepat ketika dia hendak mencoba mengendalikan anjing itu, raungan yang mengerikan mengguncang segalanya, dan Nick Stalker Beast mulai menyerang ke arahnya. Kecepatannya luar biasa, membuat Bei Hanlai sama sekali tidak punya waktu untuk menghindar. Seketika, binatang Nick Stalker menerkamnya. Sial, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Wajah Bei Hanlai menjadi gelap, dan dia meraung dengan marah, tetapi anjing besar itu menyematkannya. Karena Nick Stalker Beast yang marah, Bei Hanlai tidak bisa menggerakkan otot. Terlebih lagi, dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat menakutkan, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, para murid sekte luar dihadirin tidak bisa menahan leher mereka untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan para penguasa puncak dan tetua mengawasi dengan cermat, dan perasaan ilahi yang dimiliki oleh para tetua prima terfokus dengan penuh perhatian pada adegan itu. Selanjutnya, semua orang tersentak saat Bei Hanlai mulai mengeluarkan teriakan menyedihkan. Tidak, tidak, kamu. AIE. Jeritan mengerikan Bei Hanlai bisa mengguncang langit dan bumi. Ekspresinya adalah kesakitan dan kebingungan, seolah-olah dia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Dengan gemetar, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjerit. Para murid tepi utara gempar, dan sulit percaya apa yang mereka lihat. Terengah-engah, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Surga! Apa pil obat itu? Itu tidak membuat anjing itu menjadi gila, itu membuat anjing itu hidup. Ini. Tetua Brother Bei Han, sedang dilakukan oleh binatang perangnya. Bei Hanlai berjuang dengan panik, dan menjerit terus-menerus, putus asa. Apa yang terjadi sekarang akan menjadi legenda yang belum pernah ada sebelumnya di Spirit Stream Sect.
Bahkan Ghost Fang menonton dengan mata lebar, gemetar tak percaya, adapun murid Bank Selatan, pikiran mereka berputar, dan mereka tidak bisa berpikir jernih. Shangguan Tianyu menatap kosong, tiba-tiba merasa seolah-olah dunia adalah tempat yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Yao Xinqi, di sisi lain, sangat memerah. Bai Xiaon berdiri di samping, sama terguncangnya seperti orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pil afrodisiaknya dalam pertempuran, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya akan sangat mencengangkan. Saat dia menyaksikan Bei Hanlai yang berteriak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kedengarannya sangat tidak bersalah. Dia berkata, seperti yang aku katakan, bahkan aku takut dengan serangan aku. Aku katakan beberapa kali, tetapi kamu hanya bersikeras melakukan sesuatu dengan cara kamu. Pada titik inilah raungan kemarahan memenuhi udara ketika Tuan Bei Hanlai akhirnya turun tangan. Bai Xiaon. Aura mengerikan mengamuk, dia melompat ke depan, menjentikan lengan bajunya untuk mengirim Nick Stalker Beast berputar menjauh ke kejauhan. Lalu ia mengambil Bei Hanlai, yang pada saat ini sama sekali tidak memiliki wajah yang tersisa. Sang guru hampir merasa seolah-olah apa yang baru saja terjadi itu tidak nyata. Terlalu malu untuk tinggal, dia melotot marah ke Bai Xiaon dan kemudian pergi. Sedangkan untuk Bei Hanlai, cedera mental dan fisik yang dideritanya menyebabkan dia menutup mata dan mengalami koma. Mustahil untuk mengatakan kapan dia akan memiliki wajah untuk tampil di depan umum lagi. Rasa sakit yang dialaminya seperti mimpi buruk yang hidup. Chapter 90. Ketika Bei Hanlai dan tuannya pergi, para murid dari tepi selatan dan utara memandang dengan mata lebar, pikiran mereka berputar, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan adalah apa yang terjadi dengan Bei Hanlai dan anjing besarnya. Mereka bukan satu-satunya yang terperangah. Pemimpin sekte, penguasa puncak, dan tetua lainnya semuanya dipukul bisu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Bai Xiaon yang terlihat polos. Tetua Yao duduk di sana gemetar, matanya melotot, emosi campur aduk tertulis di wajahnya. Adapun burung phoenix melayang di udara di atas, itu mengeluarkan beberapa teriakan menusuk, seolah mengingatkan semua orang bahwa itu telah ternoda oleh Bai Xiaon lama. Akhirnya, suara napas bisa didengar, dan murid-murid tepi luar selatan mulai berbalik dan melihat Bai Xiaon dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Murid-murid perempuan semua memerah, dan beberapa bahkan meludahi dia. Namun, para murid laki-laki bahkan lebih terpengaruh. Tanpa kecuali, mereka semua beringsut menjauh dari Bai Xiaon. Keringat muncul di dahi mereka sebagai simpati untuk Bei Hanlai bangkit di hati mereka. Akhirnya, orang banyak berubah menjadi keriuhan. Sekte. Sekte Paman Bai adalah dewa. Kebohongan Bei Han itu mungkin tidak akan pernah pulih dari cedera ini. Tidak pernah memprovokasi sekte Paman Bai. Dia benar-benar ancaman. Bukankah itu pil obat yang sama yang dia berikan kepada Phoenix Tetua Yao? Ini pada dasarnya adalah afrodisiak untuk binatang buas. Aku tidak bisa memikirkan alasan yang memungkinkan mengapa sekte Paman Bai akan membuat sesuatu seperti itu. Terlepas dari metode yang digunakan, Bai Xiaon telah memenangkan kemenangan untuk Bank Selatan, hanya yang kedua sejauh ini. Meskipun para murid Bank Selatan tidak benar-benar yakin bagaimana perasaan saat ini, mereka mulai bersorak untuk Bai Xiaon. Shangguan Tianyu menyeka keringat di alisnya. Dia mungkin telah memandang rendah Bai Xiaon dengan jijik sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa menahan napas. Ketika dia mengingat kembali nasib kejam Bei Hanlai, dia tidak bisa tidak membayangkan bagaimana jadinya jika dia berada di posisi yang sama. Setelah beberapa saat, dia membuang pikiran seperti itu. Yao Xinqi diikat lidah, pikirannya berputar. Namun, beberapa saat kemudian, keributan yang lebih besar bisa terdengar, seperti gemuruh guntur. Murid-murid Ban Utara meletus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak masalah bahwa mereka telah memenangkan begitu banyak pertempuran dalam kompetisi sejauh ini, dan dengan cara yang menakjubkan. Sekarang, semuanya telah berubah. Semua murid tepi utara, bahkan murid-murid sekte dalam yang datang untuk mengamati pertempuran, semuanya marah. Mata merah, mereka berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Gila! Apa pil obat itu? Sialan! Bagaimana mungkin pil seperti itu ada di dunia? Aku akan memusnahkan Bai Xiaon dan menghancurkan pil itu. Surga! Binatang buas tetua Bei Han menerkamnya. Ini. Kalahkan Bai Xiaon. Tidak ada yang menghina Ban Utara seperti ini dalam banyak tahun. Pil obat itu harus dilarang. Siapapun dari mereka yang ada harus dihancurkan sepenuhnya. Mustahil bagi mereka untuk tidak marah. Bahkan murid laki-laki dari tepi selatan bersimpati kepada Bei Hanlai, apalagi mereka yang berasal dari tepi utara, yang merasakan rasa sakitnya bahkan lebih. Lagi pula, setiap murid Ban Utara memiliki sejenis binatang perang. Bahkan ketika mereka berteriak dalam jangkauan, tanpa sadar mereka melirik berbagai binatang perang masing-masing, dan memikirkan Bei Hanlai.
Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman sebagai hasilnya. Segera, teriakan mereka yang gila menjadi semakin ekstrim. Bai Xiaon adalah musuh utama Ban Utara. Turun dengan Bai Xiaon. Tepi Utara akan mengalami penghinaan abadi selama dia hidup. Sialan. Aku akan membunuhnya. Aku akan memusnahkannya. Dia telah menodai Tepi Utara selama-lamanya. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana di masa depan, setiap kali murid-murid Tepi Utara memandangi binatang buas mereka sendiri, mereka akan memikirkan tragedi Bei Hanlai. Napas saudara kandung Gongsun datang dengan celana compang-camping ketika mereka melihat Bai Xiaon, mata mereka bersinar dengan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta kemarahan. Meskipun Bei Hanlai adalah orang yang menerima cedera, seluruh Ban Utara terluka. Adapun Susong, semua lemak di tubuhnya bergetar, dan ekspresinya adalah salah satu amarah. Meskipun dia tidak pernah bergaul dengan Bei Hanlai, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan padanya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan simpati, dan bahkan lebih lagi, teror. Bei Hanlai hanya bisa mengendalikan satu monster pertarungan. Aku. Aku punya 5. Ketika dia memikirkan hal itu, Susong hampir menangis. Mengertakkan giginya, dia menatap Bai Xiaon dengan marah, mata merah. Bahkan Ghost Fang berjubah hitam gemetar, tatapan serius-serius di matanya saat dia menatap Bai Xiaon. Bai Xiaon memandang berkeliling dengan tidak sadar pada sarang lebah yang telah diaduknya. Ketika dia melihat betapa marahnya murid-murid Ban Utara, dia dengan cepat mencoba memberikan penjelasan. Hei, jangan salahkan aku. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, aku menyuruh Bei Hanlai untuk menyerah. Dia tidak mendengarkan. Aku membuatnya jelas, bahwa bahkan aku takut dengan serangan aku sendiri. Bai Xiaon benar-benar merasa bahwa dia diberikan ujung tongkat yang pendek. Namun, penjelasannya tidak melakukan apapun kecuali menuangkan bahan bakar ke api. Bai Xiaon. Aku tidak percaya kamu memiliki nama seperti itu. Sialan. Kamu sama sekali tidak murni. I1. Benar-benar tak tahu malu. Tercela. Beraninya kamu terus mempermalukan kami. Turunkan Bai Xiaon. Murid-murid Tepi Utara yang marah mulai bergerak maju, dengan mata merah. Dari tampilan itu, puluhan ribu murid semua akan masuk ke lantai arena untuk membawa Bai Xiaon keluar. Jantung Bai Xiaon mulai berdebar, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah lebih dekat ke audiens tepi selatan. Sambil mendesah, dia menjulurkan dagunya, melambaikan lengan bajunya, dan berdiri di sana seperti pahlawan yang kesepian. Aku murni dan baik, tidak peduli bagaimana orang mencoba untuk mencoreng aku, jika tanya. Sambil mendesah, dia akhirnya meninggalkan lantai arena. Di belakangnya, tak terhitung murid Ban Utara berteriak marah dan menatap belati. Jika terlihat bisa membunuh, Bai Xiaon akan mati banyak, sudah berkali-kali. Dia batuk kering ketika kembali ke tepi selatan. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah para murid di sana. Pada titik ini, mereka bisa merasakan kemarahan hebat yang dirasakan Ban Utara terhadapnya, dan itu menakutkan. Sampai saat ini, musuh sejati Ban Utara bukanlah Bang Selatan, itu adalah satu orang. Bai Xiaon. Mudah dibayangkan bagaimana, bahkan jika Ban Utara memenangkan kompetisi, karena Bei Hanlai, mereka akan menganggapnya sebagai kerugian. Pemimpin sekte duduk dengan canggung di balkon, menatap Bai Xiaon, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa setiap kali Bai Xiaon muncul, tidak masalah betapa seriusnya kesempatan itu, suasananya akan cepat berubah. Adapun 3 penguasa puncak dari tepi selatan, tidak ada dari mereka yang cukup yakin apa ekspresi yang sesuai. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sepanjang hidup mereka. Warna kulit Li Qinghou berkedip-kedip antara hijau dan merah, dan matanya kosong. Dia benar-benar terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Bahkan 4 tua-tua di puncak gunung Daoset merasakan indera ilahi mereka bergetar, dan mereka tidak yakin apa yang harus dipikirkan atau rasakan. Melihat bahwa kemarahan para murid Ban Utara hampir di luar kendali, Ouyang Ji tiba-tiba berbicara dengan suara yang menyapu dan secara fisik mendorong para murid Ban Utara kembali. Biarkan pertempuran ke-7 dimulai. Seketika, seorang pria kekar terbang keluar dari antara pasukan tepi utara. Matanya merah padam ketika dia mendarat di lantai arena, di mana dia mengeluarkan raungan kemarahan. Bai Xiaon, aku menantangmu untuk bertarung. Mari kita tunggu dan lihat apakah kamu bisa masuk 10 besar, jawab Bai Xiaon, menjulurkan dagunya seperti pahlawan kesepian. Kalau begitu, mungkin kamu akan memenuhi syarat untuk melawanku. Pria kekar melolong marah, matanya benar-benar merah. Pada saat yang sama, murid yang berdiri di sebelah Shangguan Tianyo menguatkan dirinya dan berjalan ke lantai arena. Bu menggema keluar. Murid-murid Ban Utara menjadi gila, dan pria kekar ini, yang pertama bertarung setelah penampilan Bai Xiaon, jelas melampiaskan kemarahannya dengan bertarung.
Murid Bank Selatan didorong mundur berulang-ulang sampai akhirnya kebobolan. Selanjutnya adalah pertempuran ke-8 dan ke-9. Murid-murid Ban Utara mungkin juga telah menyembelih ayam. Mereka bertempur dengan kegilaan yang marah, hati mereka meledak dengan amarah. Mereka semua ingin masuk ke 10 besar untuk memiliki kesempatan untuk melawan Bai Xiaon dan membersihkan noda penghinaan. Aku harus menang. Setelah aku masuk 10 besar, aku akan menjatuhkan Bai Xiaon. Lalu kita akan melihat bagaimana dia suka ditabrak oleh binatang buas. Berbuat curang. Bahkan jika aku harus melanggar peraturan sekte, aku akan melumpuhkannya. Bahkan jika aku membunuhnya, tuanku tidak akan menghukumku terlalu buruk. Siapapun yang membunuh Bai Xiaon akan menjadi pahlawan di tepi utara. Murid-murid tepi utara menggunakan segala cara yang mereka miliki dalam pertempuran. Karena Ban Utara memiliki 2 orang lebih di tim mereka daripada Bank Selatan, pertempuran ke-10 terjadi antara 2 murid Ban Utara. Namun, mereka tidak mudah satu sama lain. Segera, pertempuran terakhir babak pertama telah tiba. Yao Xinqi mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke lantai arena, cahaya ungu berkedip-kedip di kakinya. Beberapa saat kemudian, dia mulai melawan murid tepi utara terakhir. Pertempuran itu tidak mengejutkan atau luar biasa. Yao Xinqi adalah terpilih, dan meskipun murid Ban Utara yang dia lawan sangat luar biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Setelah hanya 10 napas waktu berlalu, murid Ban Utara batuk seteguk darah dan dengan enggan menyerah. Saat Yao Xinqi berjalan kembali ke tim, murid-murid tepi selatan meledak bersorak. Ketika Bai Xiaon mendengarnya, dia merasa agak masam di dalam. Bersorak untuk Yao Xinqi jelas jauh lebih keras daripada yang bersorak untuknya. Pada saat ini, babak pertama pertempuran terpilih sudah berakhir. 11 murid tetap, 8 dari tepi utara, dan 3 dari tepi selatan.